Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan cerita yang sama, Rumah Dukun yang kedua. Cerita oleh Rahman Nandi. Aku berlari ke bawah sambil memegangi perut yang terasa sakit. Darah terus menetes membasahi lantai dan anak tangga. "Ayah!" teriakku dengan nada panik saat melihat ayah sedang duduk di ruang tengah. "Ada apa, Sat?" tanyanya bingung saat menghampirinya. Tangisku pecah. "Ada apa, Sat?" tanyanya lagi seraya bangkit dari kursi. "Hamid," balasku. "Hamid kenapa?" "Hamid nusuk perut aku." Kutunjukkan pensil yang masih menancap di perut. "Nusuk gimana? Orang perut kamu gak kenapa-kenapa gitu?" Aku melihat ke perut. Tak ada sedikit pun darah di pakaian. Kemudian mengangkat pensil yang dari tadi ku pegang. Ternyata pensilnya pun tidak menancap di perut. Tadi perut aku berdarah, kok sekarang? Aku sangat bingung. "Mungkin kamu cuma mimpi, tapi ke bawah sampai dunia nyata. Makanya sebelum tidur baca doa dulu." "Aku udah baca doa ya. Tadi beneran sakit banget. Perutnya sama keluar darah. Kenyataannya perut kamu gak kenapa-napa." Sepertinya ayah tak percaya dengan ucapanku. Sebenarnya aku pun tak percaya dengan kejadian barusan. Namun rasanya begitu nyata. Sangat nyata pensil di genggaman. Rasa sangat sakit yang kurasakan memanglah sangat nyata. Lantas kemana perginya darah tadi menetes? Apakah ini semua hanya halusinasiku saja? "Coba kamu duduk dulu." Ayah memintaku duduk di sofa, kemudian berjalan ke dapur untuk mengambilkan segelas air. Sebelum memberikan kepadaku, ia merapalkan doa di atas permukaan air. Aneh, setelah minum itu, perasaan ini menjadi lebih tenang. "Gimana, enakan kan?" tanya ayah. Aku mengangguk pelan. "Tapi aku yakin banget ini bukan mimpi ya. Aku sadar 100%. Ucapku masih menyangkal. "Ya udah, gak usah dipikirin. Yang penting kamu gak kenapa-kenapa. Sekarang ambil wudhu, terus sholat malam. Berdoa sama ayah, minta perlindungan dari segala gangguan." "Iya ayah." Aku berdiri, tapi tiba-tiba teringat sesuatu tentang percakapanku dengan tetangga ayah. "Ya, apa ayah tahu tentang rumah dukun?" tanyaku. "Rumah dukun? Ayah baru dengar, Syat. Emangnya kenapa?" "Tetangga dekat rumah bilang kalau rumah ini rumah dukun. Apa ayah tahu atau bos ayah tahu?" "Ayah nggak tahu tentang rumah dukun. Yang ayah tahu kalau bos ayah pernah tinggal di sini selama 5 tahun sebelum akhirnya pindah ke kota." "Kenapa bos ayah tiba-tiba minta kita tinggal di rumah ini?" "Dia tidak tahu kalau kondisi keuangan kita lagi gak bagus. Apalagi sebentar lagi kamu masuk SMA. Pendapatan kantor juga lagi turun. Jadi cuma bisa ngasih setengah gaji. Banyak teman kantor ayah yang udah di PHK. Beruntung ayah gak kena PHK. Soalnya udah kerja lama di sana.
Makanya bos ayah minta kita tinggal sementara di sini sampai keuangan kantor membaik. Kan lumayan bisa hemat uang kontrakan juga, Syat. Sepertinya memang tidak ada pilihan lain apapun perkataan tetangga tentang rumah ini. Kami akan tetap tinggal di sini. Meskipun harus mengalami kejadian yang menakutkan tadi. Aku ambil wudhu dulu ya, ucapnya seraya berjalan ke arah kamar mandi. Aku sempat mematung beberapa saat di depan kamar mandi yang gelap gulita. Ku berdoa dalam hati, kemudian masuk ke dalam, meraba-raba dalam gelap mencari posisi keran air. Saat ulurkan tangan ke dalam bak mencari gayung, tiba-tiba ada yang menarik tanganku. Kuat sekali. "Ayah!" teriakku sembari menahan tubuh di ujung bak agar tidak tercemplung di dalam air. Kutarik tangan sekencang mungkin sembari menjatuhkan ke belakang. Bruk, aku pun terjatuh ke lantai. Bergegas bangkit kemudian berlari ke ruang tengah. "Ada apa, Syat? Badannya kok basah gitu?" tanya ayah. "Ada yang narik tanganku ya." "Kok bisa?" "Tadi pas aku mau ambil gayung di bak, tiba-tiba ada yang narik tangan, kenceng banget. Aku juga memanggil ayah, tapi gak datang-datang. Ayah gak dengar kamu manggil. Padahal posisi kamar mandi dengan ruang tengah tak begitu jauh. Aneh jika ayah tak mendengar teriakanku." "Sini ayah antar." Ayah bangkit lalu menemaniku ke kamar mandi. Setelah mengambil wudhu, aku pun naik ke atas. Kuamati tiap anak tangga. Tak ada sedikit pun bercak darah. Begitu pula di lantai 2. Jangan-jangan tadi aku memang berhalusinasi. Bergegas masuk ke dalam kamar, kemudian memakai sarung dan menggelar sajadah. Duk! Suara benturan kencang terdengar di jendela. Saat mengucapkan kalimat takbir spontan aku menoleh ke arah jendela. Gordin penutup jendela terlihat bergerak-gerak seperti tertiup angin. Ku pejamkan mata kembali membaca niat sholat. Bruk! Kali ini suaranya berasal dari kamar Hamid. "Hamid?" panggilku dengan suara keras. "Bruk!" "Mid?" panggilku lagi. "Bruk!" Karena sudah merasa terganggu, aku pun berjalan ke kamar Hamid. Krek! Bunyi pintu terkunci. Hamid buka pintunya, namun tak ada jawaban. Terdengar suara teriakan dari dalam kamar. "Mid, Hamid!" panggilku sambil berusaha membuka pintu. "Ayah, ayah!" aku teriak sekencang mungkin. Tak lama terdengar suara langkah kaki mendekat. "Ada apa, Syat?" "Hamid." "Kenapa, Hamid?" "Tadi teriak pintu, tapi pintunya dikunci." Ayah mendekat, kemudian mendobrak pintu. Pintu pun terbuka, tapi Hamid tak ada di dalam. Hanya terlihat gordin yang bergerak tertiup angin, serta jendela terbuka lebar. "Kemana Hamid?"